nanti jam 9 kurang 10 lah ya. Saya masih mau mencoba nanti memakai laptop anak saya biar saya bisa join dengan non-mall. Tapi kalau tidak terpaksa nanti jam 9 kurang 10 kita off-kan ya Pak Barlin ya. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Insya Allah Pak, Insya Allah. Oke, silahkan lanjut ya. Ya, ini sudah direkam. Jadi silakan Mas Bima untuk segera dimulai. Siap. Terima kasih sebelumnya Pak Asli, Pak Barlin atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sebelumnya izin Pak, saya perkenalkan dulu Pak di tim kami Telkomsel. Kebetulan hari ini ada beberapa orang yang join. Yang pertama ada GM kami Pak, Bapak Thomas Tanda Siaga dari Mass Market Segment. Kemudian ada Mbak Gloria, Head of Mass Market di wilayah Samarinda. Ada Mbak Uci juga, timnya Mbak Gloria, dan ada Head of Corporate kami, Pak Vise, untuk wilayah Samarinda, seperti itu. Nah, mungkin Pak Bima, ya salam hormat ke beliau-beliau, saya tidak sebutkan satu-satu, tadi saya kira perwakilan dari TU, dari mana, dari sekolah. Enggak apa-apa, lanjut Pak ya, salam hormat. Siap. Mungkin sebelum kita mulai Pak, dari Pak Thomas atau Mbak Gloria, ada yang ingin disampaikan dulu Pak, silakan Pak. Pak Thomas. Ya, makasih Kakak Bima, Kak Kolwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Asli, Pak Barlin, mungkin nggak kenal Pak ya, tapi saya kenal Pak Barlin dari istri saya Pak. Karena mungkin Pak Barlin, anak saya dulu mungkin Bapak yang ngajar gitu. Jadi saya lebih kenal dari istri sama anak-anak saya Pak. Oke Pak, salam hormat buat istrinya juga. Ya, dan para guru semua yang ada di Samarinda gitu ya. Pada hari ini mungkin sangat berbahagia kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Terus kemarin sebenarnya kami mau silaturahmi ke Pak Asli ya, tapi Pak Asli kayaknya ada keperluan yang mungkin sangat penting sehingga nggak bisa ada di tempat gitu. Nah mungkin ini yang berbahagia sekali bisa kita ketemu di virtual seperti ini. Juga para guru semua. Jadi kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Gubernur, Pak Sekda juga, dan semua tim di Pemprov dalam rangka kami melonsing mengenai program MBJJ, artinya paket yang dikeluarkan dari Telkomsel, paket Merdeka Belajar Jarak Jauh ya. Ini menyikapi bahwa kami dari Telkomsel ingin berkontribusi terhadap dunia pendidikan. Sebenarnya kami dari bulan Maret Pak. Jadi bulan Maret itu kita sudah mengeluarkan paket-paket yang sangat murah sama sekali dengan tujuan agar belajar mengajar dari kampus mahasiswa sampai ke anak SD itu semua bisa berjalan dengan daring dan lancar gitu. Tapi kendala di kami mungkin dengan keterbatasan orang sehingga kami memberi solusi, memberi ke sekolah-sekolah agar mengerti maksud dan tujuan kami dan paket-paket apa yang bisa kami berikan sehingga para guru itu bisa belajar mengajar secara lancar gitu. Karena kebetulan anak saya masuk SMP, terus saya agak sedih juga. Jadi melihat bahwa belajar mengajarnya kenapa hanya menggunakan WA gitu ya. Dari ujian kemarin sampai masuk ke SMP hanya menggunakan WA aja gitu. Padahal kita sudah dari Telkomsel membuat suatu program belajar mengajar ini agar bisa berjalan tatap muka gitu, walaupun secara daring gitu. Adanya Zoom, bahkan kami mengeluarkan paket CloudX ini yang bisa tatap muka langsung gitu. Sehingga belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar, share materi pelajaran juga ada di situ bisa dilakukan. Nah ini yang kami itu ke sekolah-sekolah untuk menjelaskan, memberi
solusi agar ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Walaupun banyak kendala-kendala yang kami hadapi. Dan kemarin dengan Pak Gubernur kami membuat launching mengenai paket belajar MBJJ ini ya, Merdeka Belajar Jarak Jauh, menyikapi pertemuan antara Telkomsel dengan Pak Menteri Pendidikan gitu. Jadi kami ingin berkontribusi dengan paket yang 10 giga Rp10 gitu. Jadi kayaknya sangat murah sekali ya, Rp10 seperti itu bisa dilakukan. Ada conference juga dilakukan, bisa conference juga, ada paket datanya Ilmupedia belajar mengajar itu bisa juga dilakukan gitu. Itu yang ada juga paket ketengan yang kita berikan agar kembali lagi saya bilang kemarin dengan Pak Gubernur bahwa kami ingin berkontribusi di dalam dunia pendidikan ini gitu. Dan kemarin Pak Gubernur mengambil positif jalan apa yang harus kita lakukan ini agar secepatnya kita lakukan ke para siswa anak murid ini agar bisa secepatnya kita lakukan program ini gitu. Dan sebenarnya kami masih banyak ada kendala gitu Pak ya, kemarin dengan Pak Gubernur bahwa kami pengen minta data-data siswa agar program dari pemerintah provinsi juga penembakan paket-paket ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Karena kami memerlukan nomor-nomor siswa yang bisa kami tembakkan, kami kirimkan paket-paket belajar ini dengan kerjasama dengan gubernur itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, data itu sebenarnya ada di Dapodik, mungkin kalau nggak salah gitu. Dan ini yang nggak bisa kami lakukan, paling nggak kami harus masuk ke sekolah-sekolah agar data ini bisa kami dapatkan agar nomor ini nomor siswa ini bisa kami tembakkan paket-paket seperti itu. Dan kami juga ada perdana-perdana yang akan kami berikan secara gratis gitu ya ke anak-anak sekolah agar mereka bisa belajar mengajar secara online itu. Ada paketnya juga di situ. Nah, kami kemarin ngomong dengan Pak Gubernur, kalau perdana ini sudah kami kasih, silakan Pak Gubernur dengan program Pak Gubernur ini menembakkan paket-paket yang ada seperti itu. Jadi selama 4 bulan ini bisa berjalan dengan lancar sampai bulan Desember ini. Mudah-mudahan 2021 wabah ini sudah berakhir seperti itu yang kita harapkan semua. Jadi program ini berjalan sampai bulan Desember, Pak Asli, Pak Bahlin, juga para guru sekalian, dan ini teman-teman dari Telkomsel juga mungkin akan memberikan masukan agar teman-teman atau para guru sekalian bisa mengerti mengenai program belajar mengajar ini. Saya kira itu sebagai kata pembuka dari kami Telkomsel, Pak Asli, Pak Barlin, Pak guru sekalian, mudah-mudahan sekali lagi nggak ada maksud apa-apa, kami pengen kontribusi kami ada manfaatnya buat dunia pendidikan, khususnya di Kalimantan Timur gitu. Kebetulan rumah saya ada di Samarinda, jadi agak sedih kalau saya nggak bisa memberikan manfaat. Saya di Telkomsel nggak ada manfaat buat dunia pendidikan yang ada di khususnya di Samarinda ini, Pak Asli, Pak Barlin gitu. Mudah-mudahan program ini ada manfaatnya buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Asli, Pak Barlin, juga para guru sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Thomas atas tadi infonya berkaitan dengan kebijakan Pak Gubernur, juga kebijakan dari Telkomsel. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa sinergi ya Pak, sehingga Kota Samarinda itu pembelajarannya betul-betul bisa online semua dan masyarakat bisa merasakan bantuan-bantuan langsung kepada siswa. Baik, selanjutnya mungkin ke Mas Bima ya. Mas Bima, bisa dilanjut? Ya, terima kasih tadi Pak Thomas atas saran dan informasinya. Izin Pak, saya mungkin akan langsung lanjut
yang Bapak kebetulan kemarin dari SMP sekota Samarinda ini, alhamdulillah sudah berlangganan program Bulk Edu Pak, di mana nanti dari sekolah akan menembakkan paket kuota ke masing-masing siswa didiknya seperti itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana sistem webnya, bagaimana sistem distribusinya, sehingga harapannya di awal September nanti ya Pak Barlin, siswa-siswa sudah dapat menikmati paket ini, seperti itu. Izin saya mulai. Bima, mungkin ya, Pak. Bima, mungkin bisa nggak yang program MBJJ itu dijelaskan di sini, mungkin si Mbak Owi atau Bima sendiri, agar program yang dari Mbak Edu itu mendampingi yang program MBJJ ini, ya, hingga semua ada manfaatnya yang program yang kita kasih ke anak murid ini gitu. Karena ini kan kartu-kartu yang free buat anak-anak siswa di Samarinda, di Kutai maupun di Bontang gitu. Oh baik, siap. Pak Barlin, mohon izin, ini terkait yang kemarin sudah saya sampaikan Pak, terkait dengan bantuan perdana. Mungkin dari sekolah-sekolah masih banyak ada siswa-siswinya yang masih belum mempunyai nomor Telkomsel, yang mungkin menjadi kendala juga nanti di proses penembakan paket, Pak. Nah, kami ada program yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Thomas, itu ada MBJJ, Merdeka Belajar Jarak Jauh, yang mungkin akan sekilas diinfokan oleh Mbak Gloria, Pak. Mohon izin, Pak, mungkin sekitar 5 menit untuk penjelasan produknya. Oke, terima kasih Pak Bima. Yang kami hormati Pak Asli dan Pak Barlin. Berikut saya akan share mengenai materinya. Mungkin untuk share screen dari Pak Barlin ya Pak, untuk apakah bisa share screen Pak sebentar untuk ini materinya? Oh, silahkan. Ya, silahkan. Masih di lock kayaknya, Pak. Harus dari host yang kebuka ini. Dijadikan co-host biasanya, Pak. Ya. Oke, udah Mbak. Sudah jadi host sekarang. Oke, siap Pak. Saya share screen ini materi. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu semua? Ya, sudah terlihat Mbak. Ya Bapak? Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan mengenai program Merdeka Belajar Jarak Jauh secara singkat, kurang lebihnya. Jadi program ini merupakan dilatar belakangi dari Pak Menteri meminta Telkomsel sebagai operator terbesar untuk mendukung program ini ya, program dari Menteri juga, di mana sudah ada surat edarannya perihal program ini dan akan diberikan bantuan dari kementerian untuk semua guru, mahasiswa, dan siswa dan juga dosen. Nah, di sini dari Telkomsel kami tidak sekedar memberikan kuota internet, tapi juga akan memberikan paket solusi lengkap Bapak Ibu untuk pembelajaran jarak jauh, mulai dari ruang kelas virtual, konten pembelajaran digital, hingga aplikasi administrasi untuk sekolah, School ID, juga ada platform tatap muka online CloudX, seperti itu. Kemudian ini untuk caranya mendapatkan perdana kuota belajar, jadi nanti sekolah bisa mengisi form registrasi online, nanti akan kami share juga ke Bapak Ibu. Kemudian Telkomsel akan memapping daftar nama siswa dan nomor kartu, kemudian akan di-delivery, atau bisa juga dilakukan pengambilan nanti di tempat yang kami informasikan. Kemudian sekolah dapat mendistribusikan perdana tersebut kepada siswa. Di sini perlu kami sampaikan juga bahwa perdana-perdana yang kami bagikan secara gratis ini akan di-inline-kan Bapak Ibu dengan data NISN siswa, dengan data siswa, supaya pada saat program dari kementerian akan menginjekkan bantuan kuota data bisa tersampaikan ke nomor-nomor perdana yang juga kami berikan ini.
Kemudian ini ada informasinya untuk yang sudah menjadi pelanggan Telkomsel juga bisa menikmati paket 10 GB kuota belajar ini Rp10 melalui bintang 363, bintang 844 pagar. Kemudian untuk siswa yang belum memiliki nomor Telkomsel di sekolah-sekolah, kami akan mengalokasikan kartu perdana kuota belajar ini, di mana bisa digunakan untuk akses platform pendidikan di dalam Ilmupedia yang cukup banyak ya, antara lain Rumah Belajar, Zenius, Kuiper, dan sebagainya. Dan apabila diisikan dengan pulsa data, nantinya 10 GB ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengakses aplikasi conference atau tatap muka online, diantaranya Zoom, kemudian Google Meet, CloudX, dan masih banyak lagi seperti Microsoft Teams juga disupport. Kemudian ini di dalamnya juga ada berbagai macam paket spesial untuk yang kartu perdana. Untuk renewal hanya Rp5.000 mendapatkan kembali 11 GB, 10 GB kuota belajar dan tambahan 1 GB internet. Kemudian ada berbagai macam paket hemat kami lainnya yang juga bisa dibeli di outlet terdekat atau di bintang 363 pagar dan di aplikasi My Telkomsel. Nah, ini beberapa pemerintah daerah yang sudah bekerja sama untuk program MBJJ ini, termasuk juga Pemprov Kaltim ya. Nanti akan saya share juga mungkin fotonya. Kami kemarin bertemu dengan Pak Gubernur. Ini kurang lebihnya linknya ini Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ada tisel.me/perdana belajar untuk sekolah yang mungkin belum mendapatkan informasi atau ingin ikut mendaftar. Silakan mengakses link ini untuk mendapatkan perdana istimewa ini. Kemudian ini beberapa penjelasan mengenai paketnya tadi seperti sudah saya sampaikan, di mana 10 GB ini bisa mengakses langsung aplikasi belajar dan juga bisa digunakan untuk aplikasi conference gitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya share sedikit kemarin kegiatan kami dengan Pak Gubernur. Ini kemarin kami udah bertemu ya Bapak Ibu dengan Pak Gubernur untuk sosialisasi mengenai program MBJJ ini. Mungkin itu dari saya, Mas Bima, dan juga Pak Barlin dan Pak Asli dan semua kepala sekolah yang hadir di acara ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Kawi bisa menambahkan sedikit, Kawi? Silakan Pak Anto. Mas Bima, yang kami hormati Pak Asli sedikit menambahkan aja Pak. Jadi sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan Nasional, itu kalau tidak salah mungkin sudah tersampaikan juga ke semua dinas bahwa per tanggal 31 Agustus itu kita harus memasukkan data real dan data yang terupdate di Dapodik, karena Dapodik ini nantinya yang akan menjadi dasar penembakan paket kuota bantuan nantinya yang akan dilakukan oleh kementerian. Mungkin ini dulu Pak, apakah memang sudah mendapatkan informasi ini atau mungkin baru di kesempatan kali ini Pak Asli? Mohon konfirmasinya aja Pak, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak. Kita udah tahu sejak diinformasikan dari Kemdikbud. Sekarang kawan-kawan di sekolah, makanya saya ini maraton Pak, sehari bisa 2-3 kali mengumpulkan teman-teman terutama di SD ya, karena banyak jadi per kecamatan. Kemarin udah 3 kecamatan supaya mereka segera mengupdate data-data anak-anak kita, nomor teleponnya yang ada di Dapodik. Saya kira baik, seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Asli atas konfirmasinya. Nah di kesempatan kali ini sebenarnya Pak, inilah tujuan kita untuk mengedarkan atau mendistribusikan perdana MBJJ ini ketika misalnya siswa yang belum menggunakan nomor, kemudian ataupun siswa yang dalam tanda kutip juga di sini masih kurang mampu Pak, nanti kita akan berikan perdana ini. Sekaligus ini sebagai bentuk bantuan kita untuk bisa merapikan database di masing-masing sekolah yang ada di Kota Samarinda. Mungkin ini Pak sekedar informasi saja.
kami siap membantu untuk bisa merapikan. Kalau misalnya data Dapodiknya sudah ada, Pak, yang belum menggunakan nomor, nanti kita langsung kawinkan dengan nomor untuk setiap siswa yang ada di masing-masing sekolah. Mungkin ini yang utama dari program yang dijelaskan oleh Mbak Oi tadi, Pak Asli. Mungkin ke Kakak Bima. Siap, terima kasih infonya dari Mbak Gloria tadi dengan Pak Anto. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena waktunya udah 8:30, izin saya langsung share aja bagaimana cara penembakan paket yang sudah kita bagikan kemarin. Izin saya share screen dulu. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman operator dari masing-masing sekolah, untuk dapat menembakkan paketnya ini nanti, kita akan menggunakan web dashboard yang sudah disediakan oleh Telkomsel. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu bisa langsung mengaksesnya melalui https b2b corporate.telkomsel.com/ultimate/lagi. Nah, nanti akan langsung terdirect ke halaman utama ini, seperti itu. Nah, di kartu yang Bapak dan Ibu terima kemarin, udah kita berikan nomor dan ada username-nya juga. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat, ada username-nya, tapi belum ada password-nya, Pak. Jadi, langkah awalnya adalah kita harus melakukan forgot password dulu. Klik di forgot password. Nah, nanti kita masukkan username dari masing-masing sekolah. Seperti itu. Setelah kita masukkan, nanti kita tinggal klik reset password. Nah, nanti otomatis password akan dikirim ke nomor yang sudah kami berikan ke Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi nanti nomor yang kita berikan itu harus aktif di dalam nomor HP, di dalam device. Nah, nanti akan ada SMS notifikasi ke nomor tersebut. Seperti itu. Nah, nanti tinggal dicoba login lagi. Nanti akan masuk ke halaman dashboard utamanya. Itu seperti ini. Nah, ini adalah dashboard utamanya, Pak, Bapak dan Ibu, di mana di sini ada nama perusahaannya, ada nomor telepon, ada sisa kuotanya yang untuk dibagikan. Nah, di sini ada pilihan paketnya mulai dari 1, 2, 4, dan 8 GB. Seperti itu. Nah, di tengah sini ada statistik pemakaiannya. Berapa yang sudah digunakan, dan ada berapa megabyte sisanya. Seperti itu. Terus untuk melakukan penembakan, kita bisa klik di sini di bagian transaksi. Di sini nanti akan ada 3 pilihan. Yang pertama itu adalah immediate transaction, yang kedua itu ada scheduler transaction, yang ketiga itu ada multi transaction. Dimana kalau immediate transaction ini kita bisa langsung menembakkan paket ke nomor siswa saat itu juga. Nah, di sini di B number nanti kita tinggal masukkan saja nomornya. Nomor siswa misal 628 111 99 0016. Terus kita pilih paketnya mulai 1, 2, 4 atau 8 GB seperti itu. Nanti kita tinggal klik submit, otomatis dia pada saat itu juga akan tertembak paket datanya. Terus yang kedua kita ada scheduler transaction. Scheduler transaction ini adalah penjadwalan, Pak, ya. Jadi kalau misalnya kita mau nembak di hari Selasa tanggal 1 nanti, kita pilih dulu tanggalnya di tanggal 1, terus kita pilih jamnya, mungkin jam 10. Nah, baru nanti kita masukin nomornya, seperti itu. Dan habis itu kita pilih paketnya, baru kita klik submit. Gitu. Nanti otomatis di tanggal 1 bulan September
paket akan tertembak ke masing-masing nomor. Seperti itu. Nah, ini karena Bapak dan Ibu pasti siswanya banyak, lebih dari 100, kemungkinan bisa dipilih multi-transaction. Untuk multi-transaction sendiri, kita sudah harus punya, yang pertama itu adalah list nomor siswa. List nomor siswa di dalam file Excel. Nah, nanti sama modelnya dengan scheduler transaction tadi, kita pilih dulu tanggalnya, misal di tanggal 1 jam 10, kemudian nanti kita upload file Excel-nya, file Excel nomor-nomor siswa tadi. Setelah kita upload, otomatis di tanggal tersebut paket akan terinjek ke masing-masing nomor, seperti itu. Nah, tapi di sini ada ketentuan Bapak dan Ibu untuk format filenya. Itu yang pertama harus CSV. Yang kedua itu formatnya harus nomor handphone, baru ada tanda pagar lurus, baru pilihan paketnya. Jadi kalau misalnya boleh saya share, contoh Excel-nya itu seperti ini. Nah, jadi nanti di kolom pertama, Bapak dan Ibu tinggal siapkan list nomor siswanya. Terus di kolom kedua, ini ada tanda garis lurus, baru pilihan paketnya, Pak. Misal flash 1 GB. Seperti ini. Nah, nanti tinggal digabungkan aja nih, Pak. Karena dia harus di satu kolom, bisa kita gabungkan. Menggunakan formula sama dengan kita klik di nomornya, baru kita klik lagi flash 1 GB-nya, seperti itu. Nah, di sini nanti udah jadi satu kolom, kita tinggal copy ini, otomatis. Selanjutnya kita hapus dulu yang ini, Pak, karena akan kita gunakan adalah yang ini saja. Sorry. Jadi ini kita hapus dulu. Yang ini kita pindah ke kolom pertama. Nah, kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi nanti ini model yang kita upload adalah seperti ini. Mulai dari nomor masing-masing siswa, terus ada tanda lurus, terus kita pilihan paketnya, Pak, sesuai dengan yang ada di ketentuan di webnya. Seperti itu. Nah, di sini ada pilihan, nanti di dashboard Bapak dan Ibu ada pilihan paketnya. Mulai yang pertama itu mulai dari flash 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan 8 GB. Gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja berapa giga yang ingin diberikan ke masing-masing siswa. Misalnya kalau 4 giga berarti tinggal disamain aja, Pak. Tadi 1 giga diganti dengan 4 giga. Kalau misalnya mau dikasih 2 giga berarti dirubah 2 giga seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya mau menembakkan paket 5 giga? Karena kan 5 giga nggak ada di pilihan paketnya nih, seperti itu. Kalau misalnya memang tidak ada dalam pilihan paket ini, bisa melakukan penembakan 2 kali, Pak. Jadi di file pertama kita pilih untuk nomor-nomor siswa itu kita tembakkan 4 giga. Kemudian di file kedua dengan nomor yang sama kita tembakkan paket 1 giga, seperti itu. Jadi nanti paket data yang akan masuk ke masing-masing nomor itu adalah sejumlah 5 giga. Seperti itu. Nanti apakah berhasil atau tidak, itu ada di bagian menu file report. Untuk melihatnya nanti kita tinggal pilih report, terus kita pilih start date-nya, mulai tanggal penembakannya misalnya bulan Agustus di tanggal 27 sampai range waktunya. Misal kita tanggap sampai tanggal 1 September, kita pilih saja all di sini, klik cari, seperti itu.
Nah, nanti di sini akan muncul Bapak dan Ibu reportnya untuk masing-masing nomor. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di pilihan B number dengan statusnya berhasil atau tidak, seperti itu. Jadi kalau OK 000 ini artinya dia berhasil. Kalau selain dengan OK 000 ini berarti dia gagal. Nah, seperti contohnya HTTP kode 400, ini dia gagal, harus dilakukan injek ulang, seperti itu. Nah, jadi untuk paket ini memang hanya untuk nomor-nomor Telkomsel saja, Bapak dan Ibu. Jadi nomor-nomor yang selain dari Telkomsel, otomatis akan ke-reject atau akan gagal untuk penembakannya. Oleh karena itu tadi di awal kita sudah menginfokan bahwa dari Telkomsel kami punya program MBJJ, Merdeka Belajar Jarak Jauh, di mana dari Telkomsel akan memberikan perdana gratis ke sekolah-sekolah untuk membantu siswa-siswa yang belum mempunyai nomor-nomor Telkomsel, seperti itu. Harapannya selain dari program yang tadi, yang Rp10 10 GB untuk video conference, dari siswa tersebut yang belum mempunyai nomor-nomor Telkomsel juga dapat menerima bantuan paket dari masing-masing sekolah, seperti itu. Mungkin untuk panduannya, manual booknya nanti akan saya infokan ke Pak Barlin. Nanti dari Pak Barlin mungkin bisa share ke Bapak dan Ibu, dan juga nanti keterangan kode gagalnya seperti apa akan kita share juga. Jika nanti mungkin ada kendala terkait dengan penembakan atau misalnya ada bantuan lebih lanjut, bisa langsung hubungin kami atau bisa via Pak Barlin juga untuk kita discuss bersama. Mungkin segitu Pak Barlin dari saya. Mungkin bisa lanjut diskusi Pak ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang masih bingung terkait dengan penembakan. Terima kasih Mas Bima atas informasi dan penjelasan tentang bagaimana melakukan penembakan itu. Nanti biasanya kalau seperti kita mengadakan kegiatan PBDB, kita ada grup khusus, kita chat misalnya ketika teman-teman operator itu sedang melakukan penembakan atau apa, ada masalah, bisa nanti di chat di situ kalau ada masalah. Jadi nanti kita buatkan satu grup lagi khusus untuk yang operator-operator, sehingga kalau ada masalah bisa dibaca oleh yang lain juga, sama-sama kita mengatasi begitu antar sesama operator dari sekolah maupun nanti dari Telkomsel. Mungkin izin itu Pak Barlin, jika boleh menambahkan sedikit Pak. Silakan. Merimain saja Pak Barlin dan Bapak-Bapak kepala sekolah semua untuk database sekolah tadi terkait dengan program MBJJ ini untuk menyesuaikan dengan alokasi perdana kami ke sekolah-sekolah Bapak Ibu semua, mungkin bisa untuk pengumpulan database-nya bisa diinfokan berapa yang belum pakai Telkomsel supaya dalam 2 hari ini bisa kami inline-kan dengan nomor-nomor alokasi perdana MBJJ-nya untuk setiap sekolah. Mungkin itu Pak Barlin ya, mungkin nanti kami juga diskusi atau database-nya bisa dikoordinasikan di dalam grup yang ada juga, Pak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Ya, nanti dari sekolah-sekolah kan sudah ada data nomor semua siswa, itu nanti kami akan coba identifikasi, kita rekap berapa nomor yang menggunakan Telkomsel dan berapa yang tidak. Nah, yang tidak itu nanti akan kita share ke Telkomsel untuk bisa dibantu. Kemarin kami dengar juga dari salah satu SMP itu udah ada mendapat bantuan sebanyak 320 kalau nggak salah kartu perdana, dan itu sangat berguna sekali untuk anak-anak yang tidak memiliki nomor Telkomsel. Ya, Pak. Begitu ya Bu Gloria ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Baik, kita buka termin tanya jawab kepada Bapak Ibu yang hadir. Mungkin ada pertanyaan, silahkan angkat tangan atau chat itu silahkan raise hand, nanti akan kita beri waktu untuk bertanya. Ada mungkin Bapak Ibu yang bertanya? Saya mungkin Pak Barlin yang tanya. Dari mana? Bu Tuti, Pak Barlin. Oh ya, Bu Tuti, silahkan Bu Tuti. Ya. Ada 2 yang mau saya tanya Pak Barlin. Yang satu bukan pertanyaan tapi saran saja.
Kalau tadi kata Pak Barin kan buat grup lagi tuh. Nah, bagaimana kalau grupnya itu biar yang kita kan sudah punya grup tuh. Itu di situ aja Pak Barin. Grup untuk kita kalau ada diskusi apa gitu. Karena kan yang dari Telkomsel juga sudah masuk tuh saya lihat. Oh, di grup yang ini ya, di grup yang PSMP itu ya? Bukan. Yang khusus paket kota apa itu? Oh iya, iya. Tapi di situ banyak ada juga kepala sekolah SD, SD juga gabung. Kalau memang disepakati ya enggak masalah. Artinya biar mereka juga bisa mengetahui meskipun mereka belum Ya, sekaligus pelatihan. sekalian aja mungkin kan ya itu. Nanti yang pertama, yang kedua, saya kan sudah ngambil kartu perdana, kartu apa itu yang kemarin diambil itu. Nah, tapi kita kan kalau dari SMP 36 kan gabung tuh dengan SMP 25. Itu gimana caranya itu? Apakah ini dari Telkomsel yang menjawab atau gimana ini? Karena kita kemarin join dengan SMP 25. Itu aja Pak Barlin. Terima kasih Pak Barlin. Oh iya, SMP 36 gabung dengan SMP mana, Bu? Kalau sudah selesai 36 dengan 25, Pak. 25 ya. Ke Bapak lah. Ya. Artinya diatur saja Ya. itu misalnya SMP Fotokan yang sudah selesai. Kan ada tuh, Anda berhasil gitu kan? Fotokan ke Bapak, foto baru kirim ke Bapak ya. Paham? Sorry. Berapa Faisal itu? Dari mana itu suaranya? Baik, Bu Tuti, nanti dengan SMP 25 kita bicarakan saja atur ke dalam supaya pembagian misalnya yang sudah diterima itu bisa kita atur untuk 2 sekolah. Karena SMP 25 dengan 36 kan siswanya mungkin tidak terlalu banyak ya yang tidak memiliki Telkomsel ya. Pak Barin mungkin nambahkan sedikit. Mungkin nanti teman-teman Telkomsel akan datang ke sana supaya pembagian itu jelas ya, yang mana di SMP 325 sama SMP berapa? 36. Ya. Oh iya Pak, terima kasih. Berapa jumlahnya Pak buat SMP 25 dan berapa jumlahnya SMP 36. Kalaupun kekurangan nanti dari teman-teman Telkomsel akan langsung ke sana. Hari ini juga mungkin Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu yang hadir ini bisa sekarang mendata, kemudian nanti kita chat di grup saja, itu memberikan informasi jumlah nomor telepon dari siswanya yang masih kekurangan atau tidak memiliki kartu perdana dari Telkomsel. Jadi bisa cepat kita share ke ke Telkom. Oke, terima kasih Pak Thomas. Mungkin ada lagi yang lain dari teman-teman operator? Dari SMP 20, Pak. SMP 20, ya silahkan. Terima kasih, Pak. Pak Darwin. Yang ini saya tanyakan yaitu, kita kan kemarin di Dapodik sudah nginput nomor siswa, nomor HP siswa. Itu ada yang dari Telkomsel, ada yang dari provider lain. Iya. Itu apakah tetap kita input, atau kita nunggu dari dinas untuk kartu yang baru, Pak? Itu aja, terima kasih, Pak. Ya, jadi misalnya kita bisa mendapatkan nomor dari Telkomsel, kan kita bisa bantu data kita yang masih tanggal 31 ya, diupdate itu kan, bisa langsung sekolah melalui operator sekolahnya bisa langsung mengganti. Nanti biar nomor tersebut tinggal dikasihkan ke siswanya saja gitu kan. Sehingga kalau ada bantuan seperti yang dari Kemdikbud apa segala, siswa sudah langsung mendapatkan nomor. Diatur di sekolah saja mungkin bisa lebih mempercepat karena waktu kita kan tidak panjang. Ya mungkin Pak dari SMP 20 ya Pak ya. Ya, Bu. Mungkin nanti bisa segera saja Pak kalau ada datanya diberikan ke kami bisa segera alokasikan Pak untuk perdananya. Pak Barlin. Ya. Iya. Pak Barlin. Ya, terima kasih. Ya Pak Mul, silakan kalau ada mau ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah jelas, mungkin dipertegas saja. Satu, berkaitan dengan penjelasan tadi, itu sangat teknis sekali, sehingga agar teman-teman operator itu dalam menjalankan tugasnya bisa tepat, itu untuk videonya, terutama video yang sangat diperlukan, itu video yang terakhir. Ya. Video terakhir itu untuk di-share ulang, sehingga teman-teman bisa mengulang-ulang.
Itu yang pertama. Yang kedua, bantuan dari Kemendikbud itu yang disampaikan itu tidak hanya Telkom saja, semua, bukan hanya Telkom saja. Jadi dengan waktu yang singkat, waktu kita tinggal 2 hari ya. 2 hari. Waktu kita tinggal 2 hari, mungkin sekolah sudah bekerja. Kalau siswanya cuma 20-30, mungkin hanya bisa ngejar. Siswanya yang 1.000 lebih, mungkin itu sudah memasukkan data semua. Ada beberapa siswa yang belum masuk. Mungkin yang belum masuk ini adalah yang difasilitasi untuk apabila tidak bikin nomor untuk yang dari Telkom. Kalau yang sudah yang lainnya itu tidak mungkin sekolah itu tahu ini Telkom atau bukan. Itu saya kira operator bukti tidak hafal dari 1.000 siswa itu. Jadi dengan target sampai tanggal 31, ya pola pikir kita bagaimana itu nomor itu bisa masuk semua dulu. Karena ini berkaitan dengan dapodik, bukan hanya nomor apa itu namanya untuk dapat kuota. Dapat kuota itu nomor sekian, tapi nomor pertama kita harus sudah sinkron. Dengan sinkron itu nanti dana BOS tahap ketiga itu akan dicairkan September. Kalau itu tidak sinkron, itu akan masalah bagi sekolah. Jadi ada 2 prioritas itu ya. Yang penting itu dimasukkan dulu aja semua, kecuali yang tidak ada nomor tadi, tidak ada nomornya tadi, mungkin bisa difasilitasi oleh Telkom tadi. Tapi kalau sudah nomor yang masuk tadi untuk milah-milah, saya kira tidak gampang ya dengan jumlah siswa yang 1.000 lebih itu sekolah-sekolah besar. Saya kira itu solusinya. Jadi sama-sama jalan, jangan sampai kita terfokus ke paket, ternyata tidak bisa sinkron, itu malah petaka bagi sekolah. Saya kira itu Pak Berlin. Terima kasih. Baik, ya saya langsung tanggapi Pak Mul. Jadi untuk SMP yang belum sinkron itu tinggal 2 sekolah ya. 2 sekolah saya rasa itu insya Allah tadi saya sudah chatting dengan sekolah yang bersangkutan supaya hari ini bisa disinkronkan. Artinya untuk yang pendataan selain dari paket, itu insya Allah tinggal 2 sekolah itu yang belum diinikan, belum selesai. Tapi yang lain sudah masuk, sudah selesai sinkronnya. Nah, jadi tinggal mungkin memasukkan data-data siswa itu saja sebagai tambahan kerja dari teman-teman di sekolah, nomornya, karena itu ada instruksi dari Kemdikbud juga kan, bahwa semua kepala sekolah untuk membantu itu memasukkan. Jadi kita memang harus bekerja dalam waktu 2 hari ini. Mudah-mudahan semua data itu masuk. Nah, berkaitan dengan nomor Telkomsel ya, kalau itu memang masih bisa ya diselipkan, silahkan. Tapi kalau memang kesulitan dari sekolah, mungkin dengan nomor yang ada, mudah-mudahan nanti ke depannya masih bisa diperbaiki ya, kayak gitu. Oke, kita fokus ke penembakan ini saja dulu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kalau enggak, saya bacakan pertanyaan dari chat ya. Di sini ada yang minta diberikan password ya supaya bisa masuk aplikasi. Itu nanti mohon dijelaskan bagaimana cara mendapatkan passwordnya. Kemudian video nanti akan kita share ulang Pak Mul sebentar setelah ini selesai. Kemudian ada 2 kartu bulk dan host, bagaimana penggunaannya. Nah, ini nanti mohon dari Telkomsel untuk bisa menjelaskan. Mungkin sementara itu pertanyaan dari chat dari Telkomsel, mungkin siapa yang bisa membantu menjelaskan beberapa pertanyaan tadi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Pak Berlin. Ya, sebentar Pak Bangun, kita minta Telkomsel ini atau sekalian dulu ya Pak Bangun dulu ya, silakan Pak Bangun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu aja yang saya tanyakan, itu kan ada 2 nomor itu. Bagaimana teknis penggunaannya itu? Apakah dua-duanya itu dimasukkan dalam satu device atau gimana ya? Terima kasih, itu aja Pak. Oke, ya terima kasih Pak Bangun. Silahkan mungkin dari Mas Bima atau siapa yang akan menjawab? Mas Bima, silakan. Siap. Izin Pak, memang kita kemarin memberikan 2 nomor Pak. Di keterangannya itu ada paket
kartu untuk host, yang kedua adalah paket untuk bulk gitu. Nah, untuk penembakan paket itu bisa menggunakan kartu yang bulk, Pak. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, host itu adalah user untuk akses video conference Telkomsel, Pak. Saya mohon izin share sedikit mengenai ini. Mungkin bisa di-open, Pak Barlin, untuk share screen-nya, Pak. Pak Barlin, mungkin saya interupsi sebentar, karena di Unmul ini sudah mulai nih Pak Barlin. Oh, iya. Apakah nanti bisa kita agendakan lagi khusus teknis ya? Nah, ini kan teman udah tahu nih pengalaman. Nanti mungkin kita lanjut gabung tuh. Iya, mungkin jam 11 kali Pak ya. Kita lakukan Zoom meeting kembali, atau jam 12, terserah Bapak. Tapi itu sudah lengkap juga Pak Barlin, itu tadi tinggal penggunaan aja memang. Sudah cukup ya Pak Mul ya? Ya, tinggal sudah yang semua kecil ya. Biar teman-teman ngulang-ulang, yang penting videonya tadi. Oh iya, oke. Nah, Jadi itu saya sudah share juga Pak Barlin untuk manualnya dan video dari kita sih Pak untuk memudahkan operator nanti. ya siap. Saya sudah share di grup kepala sekolah SMP, nanti saya share di grup BDR juga atau paket ya. Siap. Mungkin begitu Pak Kadis. Ya. Insya Allah ini udah sebagian besar 90% sudah tercover. Jadi monggo kalau Bapak ingin lanjut ke Zoom meeting ke Unmul. Oke ya. Jadi saya kira itu Bapak dan Ibu, saya mohon maaf karena memang waktu ya. Tapi insya Allah nanti melalui video yang diberikan oleh teman-teman Telkomsel, atau kalau misalnya mau dilanjutkan nanti nggak apa-apa, nanti tinggal dikontak, kita buka lagi meeting yang lain ya, saya kira itu. Terima kasih ya, mohon maaf saya leave dulu ya.